Kepala BNPB Letjen Suharyanto buka suara soal penyebab banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali. Menurut Suharyanto, fenomena cuaca global berupa gelombang Rossby dan gelombang Kelvin menjadi pemicu utama bencana tersebut. Berikut pernyataan Kepala BNPB Letjen Suharyanto kepada TV One siang tadi. Mungkin bagi Bali ini 5-10 tahun baru kali ini terjadi banjir besar. Dan seharusnya juga memang bulan-bulan ini juga tidak musim hujan. Nah, ini ada fenomena alam yang adanya gelombang badai Moresby dan Kevin yang melanda. Sehingga curah hujannya sampai 385 mm. Kalau BMKG bilang itu curah hujan Bali setiap hari itu jadi satu, selama sebulan jadi satu kemarin. Waktunya 24 jam sehingga ya akibatnya cukup masif. Tapi berdasarkan prediksi BMKG ini sudah lewat ya. Jadi kita lihat cuaca di luar. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru banjir bandang di Bali sudah ada rekan Alfani Syukri di sana. Selamat malam Alfani, apa informasi terbaru dari bencana di Denpasar? Silakan. Ya, Pak Elisia dan juga pemirsa dapat saya kabarkan bahwa upaya pencarian satu orang korban yang bernama Ibu Maimunah yang dilakukan sejak Rabu kemarin hingga malam ini ternyata membuahkan hasil di mana jasad Ibu Maimunah sendiri telah ditemukan di 50 meter dari reruntuhan ruko yang ia tempati bersama keluarganya. Dengan penemuan jenazah Ibu Maimunah sendiri, total jumlah korban meninggal dunia bisa diupdate menjadi 15 orang dan satu orang masih dalam pencarian. Dan hingga saat ini proses pencarian terhadap satu orang korban yang belum ditemukan atau telah dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sendiri untuk sementara dihentikan dan nantinya akan dilakukan pencarian melalui penyisiran di Sungai Badung sendiri. Felicia. Ya, Alfani, mengenai kerusakan dari rumah-rumah warga dan juga fasilitas umum lainnya, bagaimana kondisinya sekarang? Ya, hingga Rabu pagi, siang bahkan sore tadi, ada beberapa rumah warga yang masih tergenang lumpur dan air banjir, di mana mereka berharap adanya bantuan dari pihak pemerintah maupun instansi terkait untuk membantu mereka untuk membersihkan lumpur maupun air banjir yang menggenangi rumah mereka. Namun ada di beberapa titik tadi pihak TNI maupun Polri dibantu dengan masyarakat sendiri telah mulai melakukan pembersihan di rumah-rumah warga dan fasilitas umum untuk membantu kelancaran di mana seperti pasar, kios-kios dan warung-warung milik warga agar segera bisa buka kembali. Felicia. Ya, Alfani, mengenai penanganan dari banjir ini seperti apa dan juga kondisi di pengungsian seperti apa bagi para korban yang diungsikan? Ya, dari data Pemkot Denpasar sendiri menyatakan bahwa sebanyak 5 tempat atau 5 titik merupakan titik pengungsian yang telah ditetapkan oleh pihak Pemkot Denpasar, di mana dalam 5 titik tersebut sebanyak 200 orang yang masih mengungsi dan rencananya pengungsian ini akan terus dibuka hingga 5 hari ke depan. Dan berbicara terkait dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk para pengungsi sendiri sebenarnya sudah memadai, di mana pihak BNPB dari pemerintah di Kota Denpasar, Provinsi Bali juga telah menyalurkan berbagai bantuan berupa selimut, tempat tidur, makanan, hingga kebutuhan anak-anak dan orang tua. Demikian, Felicia. Baik, terima kasih banyak Alfani Syukri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan hati-hati di sana.